calon guru penggerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tenang Bu, udah disiapin prasmanan dulu. Biar semangat ya awal. Tahan, masih 1 jam lagi. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, pada kesempatan ini alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga kemampuan untuk dapat hadir bersama-sama di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Baik, agar mendapat ridho dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya yakni sambutan, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Batubara. Kepada Ibu Richa Relista, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita mampu hadir sama-sama di sini dalam salah satu rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Romaita, dalam acara diseminasi budaya positif dari modul 1.4. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang syafaatnya insya Allah kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbil alamin. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau pada hari ini belum bisa hadir di sekolah karena masih ada kegiatan keluarga di rumah. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan apapun yang Bapak Ibu korbankan untuk hadir di sini akan digantikan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan jauh lebih besar. Amin. Di sini nanti kita akan coba dengarkan pemaparan materi dari modul 1.4 ini, yang insya Allah aksi nyatanya akan kita coba lakukan bersama. Jadi di sini kami mohon dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita mendukung dari kegiatan yang dinamakan aksi nyata dari Ibu Romaita selaku calon guru penggerak yang hari ini akan memaparkan bentuk kegiatan-kegiatannya akan seperti apa. Nah, di sini saya mohon untuk kita bisa sama-sama melakukan kegiatan ini. Jadi jangan sampai Ibu Romaitanya sendiri kita biarkan jalan sendiri. Jadi kita dukung, syukur-syukur kita bisa membantu. Mudah-mudahan pengimbasannya bisa untuk kita semua. Jadi Ibu Romaita di sini selaku penggeraknya, kita mengikuti apa langkah-langkah yang memang sudah dirancang beliau, yang insya Allah nanti kegiatan-kegiatan itu bersifat positif untuk kita dan untuk kebaikan siswa kita ke depannya. Mungkin hanya itu saja sebagai pengantar dari kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 dari Ibu Romaita selaku calon guru penggerak. Nanti akan sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari beliau. Mudah-mudahan nanti kita bisa memanfaatkan dan bisa mengikuti sama-sama apa langkah-langkah yang akan dipaparkan oleh beliau, dan perubahan-perubahan yang akan terjadi pada peserta didik kita, mudah-mudahan kita bisa ikuti secara bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin demikian perwakilan sambutan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Richa Relista. Acara selanjutnya yakni acara yang kita nanti-nantikan,
yakni acara diseminasi budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Romanita, Sarjana Ekonomi, sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Berak, dan juga beliau adalah orang pertama yang mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ibu Romanita supaya Ibu Romanita lebih semangat dalam memaparkan budaya positif kali ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Berak. Izinkan saya di sini untuk memaparkan materi di pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu mengenai diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Ya, bangga sekali saya menjadi calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Batu Berak. Ya, semoga untuk kedepannya nanti ada yang menyusul untuk membantu sekolah kita bagaimana untuk menjadi sekolah yang teladan, menjadi sekolah panutan, sekolah yang maju, dan menjadi sekolah yang lebih baik dari sekarang. Oke. Yang pertama di sini ada pemaparan saya yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Ya, Bapak Ibu guru mungkin tahu apa itu budaya positif. Mungkin tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Budaya positif itu apa sih? Nah, semua mungkin tahu. Mungkin ada yang mau ngasih tahu apa itu budaya positif. Gimana Bapak Ibu? Iya, budaya positif. Budaya itu apa? Kebiasaan. Nah, jadi yang positif. Jadi berarti budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang akan kita terapkan yang sebelumnya, hari ini, dan untuk selanjutnya. Nah, konsep inti budaya positif di sini ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, masih di konsep inti yang pertama di sini, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu, paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menekankan pada pengembangan keterampilan seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, di sini dilihat di diagram sini di layar ada profil pelajar Pancasila. Sudah tahu semua profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Insya Allah udah ada yang tahu ya, walaupun belum semua. Nah, di sini profil pelajar Pancasila mempunyai 6 dimensi. Di situ ada dimensi pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Masih di konsep inti. Nah, di dimensi profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mempunyai elemen kunci. Nah, elemen kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah yang satu, akhlak beragama, akhlak pribadi,
akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya, di profil pelajar Pancasila dimensi bergotong royong mempunyai elemen kunci. Yang pertama adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Profil pelajar Pancasila yang berdimensi kreatif mempunyai elemen kunci, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Yang berikutnya adalah dimensi bernalar kritis. Elemen kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Profil pelajar Pancasila berdimensi mandiri mempunyai elemen kunci, yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Nah, dimensi yang terakhir adalah berkebinekaan global. Di sini elemen kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab pengalaman berkebinekaan, berkeadilan sosial. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser melalui voice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah kontrol guru mengontrol murid. Nah, itu banyak ya, kita kebiasaan ya sebagai guru kita biasanya mengontrol murid. Di sini harus kita luruskan, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Nah, harus ada dorongan sendiri dari murid tersebut. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang harus diluruskan sebenarnya di sini, semisalnya bujukan dan nasihat-nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, di sini harus kita luruskan ya Bu, Bapak. Nah, kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Nah, yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu banyak ya sifat seperti ini, tidak hanya di sekolah, mungkin juga di rumah. Karena kita sebagai orang tua di sekolah maupun di rumah, biasanya seolah-olah kita berkuasa pada anak atau murid. Jadi kita memaksa, kita menentukan pilihan anak itu harus jadi apa, mau apa, sesuai dengan keinginan kita. Padahal di sini yang harus diluruskan adalah menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Karena tugas kita sebagai orang tua sebenarnya ya Bapak Ibu, kita hanya menuntun, tidak menuntut. Yang selanjutnya di sini kita sebagai pendidik harus mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada beberapa contoh ya. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Kebutuhan manusia itu tidak sama. Jadi tidak bisa kita terus menyamakan. Aku mau seperti ini, kamu harus seperti ini. Tidak ya. Karena kebutuhan manusia realitasnya berbeda. Baik, yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda menurut sudut pandangnya masing-masing. Terus yang ketiga di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di stimulus respon. Nah, di teori kontrolnya
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau saya bertanya pada Bapak Ibu guru, apakah Bapak Ibu guru bisa dikontrol oleh saya? Tidak kan? Berarti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Banyak ya yang bersikap seperti ini. Namun kita merubah sudut pandang kita dari stimulus respon ke teori kontrol, yaitu dari pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita cari solusinya. Kalau rujukannya gagal, kita mencari solusi bagaimana caranya agar masalah teratasi. Nah, di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Biasanya setiap permainan, perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah. Namun di sini teori kontrolnya model berpikir menang. Kita harus menang. Ya walaupun kalah, kita cari sudut pandang yang positifnya. Walaupun kita kalah, kita telah tampil misalnya di perlombaan, jadi kita tetap menang. Ya, selanjutnya di sini ada disiplin positif. Tahu kan Bapak Ibu semuanya disiplin positif itu seperti apa? Nah, di sini dalam budaya kita disiplin adalah di mana yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan itu ditentukan oleh peraturan. Di sini ada pendapat dari Dan Gerson dalam Restructuring School Discipline. Bahasa Inggrisnya lumayan bagus. Ya, tahun 2001. Disiplin yang berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang berarti belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar ya Bapak Ibu, yang bermakna mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, selanjutnya dia juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya kurang semangat deh ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Biar semangat, biar kita enggak tegang, biar enggak ngantuk. Karena sekarang udah mulai waktunya istirahat siang ya Bapak Ibu. Oke, gimana ice breakingnya? Kita bermain. Udah gini aja ya. Saya mengucapkan kata-kata yang harus Bapak Ibu guru tiru. Bahannya misalnya nama-nama hewan. Nama hewan di sini saya tentukan seperti ayam, bebek, kucing dan tikus. Jadi kalau saya berbicara dengan ayam, Ibu ngomong ayam. Kalau ayam, bebek, ayam, bebek, ya kan? Nah, kalau tikus. Oke, kita mulai. Tadi ayam, bebek, kucing dan tikus. Ayam, bebek, kucing, tikus. Ayam, bebek, tikus. Tikus dimakan kucing. Oh iya, bagus. Apakah kucing memakan tikus? Iya. Berarti Bapak Ibu tidak konsentrasi. Tadi Ibu ngomong, tadi saya ngomong kalian harus mengikuti apa yang saya katakan. Saya tidak bicara bahwa kucing itu makan tikus. Kucing makan tikus aturannya, bukan tidak. Itu artinya belum konsentrasi ya Bapak Ibu. Oke,
Kayaknya belum semangat ya. Apalagi nih sleepingnya? Ini konsentrasi aja ya. Coba Bapak Ibu tangannya ke atas. Tangannya, ya, tangannya ke atas. Diputar, berhenti. Pegang kuping. Baik Bapak Ibu semua, di sini ada foto dari Ki Hajar Dewantara. Nah, tahu semua ya Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Mungkin dari sudut pandang Bapak Ibu berbeda, merdeka itu apa sih? Nah, mungkin berbeda-beda pendapat dari Bapak Ibu. Namun menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cukup juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini saya ingin agar Bapak Ibu bisa menentukan perbedaan dari hukuman atau konsekuensi dari masalah-masalah di bawah ini, yaitu tindakan guru. Nah, di sini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Nah, itu diberikan kepada murid oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh tunjuk tangan yang mau menjawab. Silakan tentukan sikap guru ini yang menyuruh anaknya "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Dia mencatat dalam buku kalimat tersebut sebanyak 100 kali. Itu masuk dalam hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Oh, konsekuensi. Ada yang berpendapat lain atau hukuman? Gimana Ibu Nui? Bu, sebelumnya boleh dijelaskan dulu konsep dari hukuman dan konsekuensi yang Ibu maksud di situ apa, sehingga kami bisa menentukan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Iya. Ya, di sini kan kita sebagai guru mempunyai teori kontrol. Ada teori kontrol guru sebagai penghukum, ada teori kontrol guru sebagai pemberi rasa bersalah, dan ada teori kontrol guru sebagai manajer. Nah, seperti tindakan yang membuat anak merasa dihukum seperti apa, yang membuat anak menjadi merasa bersalah seperti apa, dan menjadi guru yang memberikan solusi permasalahan itu seperti apa. Di sini tolong dikelompokkan, ini masuk di tindakan guru sebagai penghukum atau konsekuensi. Tapi tadi Bapak Ibu yang di sini sudah menjawab konsekuensi. Bagaimana dengan Ibu Nui? Sebelumnya saya klarifikasi dulu. Kalau hukuman itu guru sebagai berarti guru boleh memiliki atau diperbolehkan dalam teori tersebut kewenangan untuk memberikan hukuman. Nanti akan ada penjelasan setelah slide berikutnya. Di sini hanya menentukan dulu apa tindakan guru itu menurut kita, pendapat kita yang sebelumnya. Berarti kalau hukuman itu adalah suatu tindakan yang di mana nanti memberikan efek jerah kepada siswa. Kalau konsekuensi? Ya, misalnya konsekuensi dia seperti dia melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, terus tanpa sadar dia menumpahkan minum misalnya, terus dia mengganti minum tersebut, itu adalah konsekuensi karena dia dengan sadar diri ingin mengganti minuman yang tumpah tadi karena dia memang tidak sengaja. Nah, beda lagi dengan hukuman atau manajer. Berarti kalau hukuman dari guru, kalau konsekuensi dari siswa tersebut? Guru juga, dari guru dan siswa. Menurut saya hukuman. Iya. Hukuman, ya boleh. Kita tentukan ya dari Ibu Yeni dan Ibu Maria tadi
mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dulu kita masih kecil, masih SD, banyak yang seperti itu ya. Nah, itu tadi ada yang mengatakan hukuman, ada yang mengatakan itu konsekuensi. Nanti kita akan lihat mana yang benar. Nah, yang kedua di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Iya, hukuman mungkin ya. Tapi belum tentu, nanti kita lihat di slide berikutnya itu betul atau tidak. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada pandemi corona. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Oh ya, hukuman itu menurut Bapak Ibu ya. Nah, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Terus yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena mungkin di sekolahnya diwajibkan memakai sepatu hitam. Ya, yang terakhir di sini contohnya ini tindakan hukuman atau konsekuensi, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, baik, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya jawaban dari tindakan-tindakan guru tadi. Ada yang salah atau ada yang benar? Yang lari tadi kita kan jawab hukuman, ternyata di sini konsekuensi. Iya. Kendala teknis ya. 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 Nah, berarti tadi ada yang benar, ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah adalah hukuman. Karena kita tidak meminta murid tersebut untuk memberikan alasan. Kita langsung tiba-tiba spontan karena dia terlambat terus menghukum. Menyuruh mereka mencatat 100 kali di dalam buku. Siapa tahu ada kepentingan yang sangat mendesak sehingga dia mengalami keterlambatan datang ke sekolah. Nah, yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Betul nggak tadi Bapak Ibu? Betul. Yang ketiga adalah murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah saat pandemi. Hukuman ya, karena mungkin dia ada kendala misalnya nggak kebeli masker, harus pakai masker. Nah, gimana itu solusinya Bapak Ibu? Berarti itu adalah hukuman. Nah, yang selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mungkin dia tidak sengaja atau sengaja, cuma dengan sadar diri dia mau menggantikan tugas temannya yang telah dicoret-coret tadi. Itu masuk di konsekuensi. Nah, terus yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia dengan sadar diri mengganti tumpahan air, dengan sadar diri membersihkan tumpahan air tersebut ya. Itu adalah masuk di konsekuensi. Nah, terus selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu masuk di hukuman. Iya, jadi hukuman. Nah, kita tidak bertanya pada siswa apa perasaan mereka ya, malu apa gimana, atau karena sepatunya basah kemarin sekolah, pulang sekolah hujan gede belum kering,
Nah, itu kita tidak meminta mereka untuk memberikan alasan. Langsung saja kita mengukur apakah siswa tersebut bersedia untuk disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Malu kan kalau di posisi kita. Nah, itu disebut dengan hukuman. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kayaknya masuk akal apa enggak konsekuensi di sini? Ya, mungkin tidak ya. Tapi Ibu, Nui di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu untuk pelajaran PJOK. Kalau dia di pelajaran selain PJOK, mungkin dia ada disebut hukuman. Tapi karena di sini hukuman tersebut lari mengelilingi lapangan itu adalah di saat jam pelajaran PJOK, itu masuk di pelajaran PJOK. Jadi itu. Tapi saya kurang setuju. Apa bedanya sama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat? Maknanya adalah sama-sama terlambat. Jadi poinnya adalah dia tidak disiplin karena terlambat. Tapi hukumannya adalah 10 menit. Ya dia juga sama-sama terlambat. Tapi yang satu disebut konsekuensi, satunya hukuman. Sedangkan dari 2 poin yang disebut konsekuensi itu adalah itu karena mereka menyadari kesalahannya sehingga mereka melakukan sesuatu. Jadi kalau bentuk hukumannya mengelilingi lapangan menurut saya tetap disebut hukuman. Di sini akan saya jelaskan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah disebut hukuman ya Ibu ya. Disebut hukuman karena dia mungkin dia terlambat ke sekolah di jam pelajaran lain, namun atau terlambat masuk kelas misalnya. Ada kendala motornya rusak di jalan atau macet, tapi bukan pelajaran PJOK. Nah, di sini dilari mengelilingi lapangan basket di pelajaran PJOK itu bukan terlambat masuk sekolah, tapi terlambat di jam pelajarannya, di jam pelajaran PJOK-nya. Bukan di terlambat masuk sekolahnya, tapi di jam pelajaran PJOK-nya. Mungkin istirahatnya kelamaan mungkin ya. Jadi udah mulai pelajaran PJOK, dia belum masuk. Nah, berarti lebih kepada menurut saya redaksi kata-katanya. Berarti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Misalnya siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia karena terlambat 10 menit sebagai rasa tanggung jawabnya karena terlambat. Jadi lebih ke redaksinya aja. Iya. Karena kalau redaksinya kayak gitu sebenarnya bukan salah kami kalau kami menjawab hukuman. Iya. Ya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini mungkin karena dia di pelajaran PJOK, terima kasih Ibu Nui. Mungkin ada yang berpendapat lain. Ada yang berpendapat lain, ada perbedaan tidak dengan hukuman yang kedua tadi dengan yang terakhir? Gimana Ibu Wakil Kepala Sekolah? Ya, hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi kami agak kurang, nalar kami mungkin belum sampai ke sana gitu. Ini kata-katanya sama-sama terlambat, cuman satu dia Terlambat di hari sekolah. konsekuensi. Jadi kalau sudah dijelaskan tadi ya seperti itu, kalau yang tadi yang di atas tadi dia terlambat hadir di sekolah, dia kan kita belum tahu nih apa alasannya. Cuman kalau tadi yang terlambat di jam pelajaran PJOK tadi, mungkin jam pelajaran PJOK-nya selepas istirahat pertama. Jadi mungkin siswa ini kelamaan jajan atau kelamaan bermain atau tidak mendengar bel masuk ya Bu ya. Ya, jadi ini bisa dikategorikan sebagai mungkin kesengajaan dan ketidaksengajaan paling ya. Atau seperti apa? Ya, seperti itu ya. Terima kasih Ibu Nui atas masukannya. Mungkin ada di sini tadi udah saya jelaskan bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit sebenarnya masuk di kategori hukuman. Tapi karena di sini ada pada jam pelajaran PJOK, jam pelajaran PJOK-nya belum tentu di awal jam pelajaran, mungkin di jam kedua, jam ketiga, atau jam terakhir. Atau mungkin misalnya dia kayak kata Ibu Wakil Kepala Sekolah tadi terlambat masuk karena nggak dengar bel atau kelamaan jajan, susuknya belum dikasih, lari-lari ya. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih pendapatnya dari Ibu Nur. Untuk selanjutnya, nah di sini
ada penjelasan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana ya Bapak Ibu. Tiba-tiba anaknya terlambat, kaget dia, langsung teriak, marah-marah ya. Kamu terlambat lagi. Nah, itu kan hukuman ya Bapak Ibu. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan karena dia dilihat sama ibu bapak guru terlambat, langsung diberi hukuman. Tidak dilibatkan dulu apakah dia mau memberi alasan ataukah dia ada kendala apa gitu, langsung diputuskan oleh gurunya. Nah, yang ketiga di sini hukuman bersifat satu arah. Maksudnya satu arah, hanya berpihak dari guru. Murid tidak tahu apa-apa, tidak dikasih kesempatan untuk membela diri. Nah, yang terakhir hukuman ini berupa hukuman fisik atau perasaan. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di restitusi. Nah, ini sebenarnya sikap guru yang harus kita terapkan. Di konsekuensi masih masih kurang ya. Harusnya kita sebagai guru menjadi guru yang mempunyai sifat kontrol restitusi. Di sini restitusi artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini murid tidak merasa dihukum atau murid juga tidak merasa dia diberi konsekuensi. Nah, yang selanjutnya di restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahannya tanpa paksaan. Jadi ada solusi dari guru dan murid, itu ada kesepakatan bahwa apa sih alasan kenapa dia mempunyai kasus misalnya, harus kita selesaikan, kita obrolin gimana solusinya agar masalah tersebut teratasi. Di sini ada pengertian dari restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, itu sebagai guru kita harus mempunyai sifat restitusi, harus menjadi guru yang mempunyai restitusi. Terus sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan sebagainya, sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, Bapak Ibu guru, mungkin ada yang sudah melihat restitusi yang sudah saya lakukan di aksi nyata, mencari solusi, mengatasi masalah dengan murid. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, sampai di sini tadi sudah mengerti Bapak Ibu? Atau masih bingung ya? Belum jelas betul apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, apa sih restitusi? Nah, di sini ada identitas gagal. Ada juga identitas sukses.
Nah, ini identitas sebagai guru dan identitas sebagai murid. Di sini biasanya yang dihukum itu murid ya Bapak Ibu. Jarang murid, bukan jarang, nggak ada murid yang menghukum guru. Kayaknya nggak ada. Nah, di sini iya nggak ada. Jadi seolah-olah kita tuh berkuasa gitu ya Bapak Ibu. Kita berkuasa sama murid. Tadi udah kita bahas bahwa sebenarnya harus diluruskan. Kita tidak bisa memaksa murid kalau dia tidak mau. Nanti kalau dia terus dihukum, dijitak palanya, dijedotin ke tembok, pulang-pulang nanti kita dihadang. Dihadang rame-rame, gimana tuh? Kan sekarang tidak ada lagi kata hukuman, cuma kita sebagai guru kita itu menuntun ya Bapak Ibu, kita menuntun ke arah yang baik. Bagaimana sih bersikap, bagaimana sih menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mempunyai tata krama. Makanya tadi sudah dijelaskan ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Ada gotong royong, berkebinekaan tunggal ika, kreatif, benar kritis dan mandiri. Mungkin udah ada yang sudah mengerti apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita lanjut identitas gagal. Nah, itu identitas gagal itu berarti hukuman ya Bapak Ibu. Di sini perilaku pasif agresif meningkat di dalam hukuman. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Walaupun kita hukum, kalau anaknya tidak takut percuma. Jadi tidak menjadi solusi untuk mengatasi masalah. Yang berikutnya dilatih di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, identitas sukses di disiplin ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini konsekuensi kita anggap benar ya. Sepertinya banyak selama ini kita anggap konsekuensi itu benar, seperti penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Seperti apa tadi ya? Kalau konsekuensi, kenapa sih nak kok marah sama temenmu? Kamu dibilang nyontek, kamu langsung marah-marah. Nah, itu kan tindakan yang salah sebenarnya. Sebenarnya ibu juga marah kalau dibilang nyontek, padahal ibu juga tidak nyontek. Nah, itu sebenarnya konsekuensi validasi ya. Konsekuensi tadi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau tidak dimonitor, dia tidak harus dikendalikan oleh guru maksudnya ya. Terus yang ketiga membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, restitusinya tindakan yang paling benar di sini adalah mencari solusi, yaitu dengan cara bagaimana cara masalah tersebut bisa terpecahkan. Nah, masih di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kalau murid terlambat masuk kelas di jam pertama misalnya ya, nah dia dikasih solusi. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau dia punya alasan, saya tidak tepat waktu karena saya semalam main HP terus Bu, jadi kemalaman, kesiangan. Nah, bagaimana kita mengatasinya agar dia tidak kesiangan? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, misalnya ya, ada contoh. Kemarin udah 3 minggu yang lewat ya, saya mendapatkan siswa yang kesiangan. Karena apa? Karena dia kemalaman tidur karena main HP. Nah, kita mencari solusinya bagaimana caranya agar dia tidak terlambat sekolah lagi, dengan cara menyuruhnya untuk tidak main HP lagi. Kalau malam jangan tidur terlalu malam. Terus kalau sudah tidak tidur terlalu malam, otomatis dia bangunnya agak pagi dan bisa memeriksa pelajaran. Itu kita harus terapkan di anak-anak didik kita ya, untuk pemecahan masalah itu dengan cara restitusi. Ya,
Di restitusi juga murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, bukan hanya sebentar. Kalau punya masalah, bagaimana solusinya, bagaimana caranya masalah tersebut bisa berlaku dalam jangka waktu panjang. Ya, berikutnya masih di hukuman ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, di konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukumannya di hukuman peraturannya adalah peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Ya, misalnya ya, Andi, kamu harus pakai sepatu hitam. Nah, itu adalah hukuman. Nah, di sini ada peraturannya di konsekuensi. Apa peraturannya? Sepatu hitam. Karena ada peraturan di situ, misalnya di sekolah SMP Negeri 1 atau 1 Batu Berak, sekolah kita mewajibkan siswa bersepatu hitam. Nah, itu adalah di konsekuensinya ada peraturan bersepatu hitam. Sedangkan dia tidak bersepatu hitam seperti masalah tadi. Terus, mampukah kamu melakukannya? Nah, mampukah kamu melakukannya? Tuh besok-besok jangan bersepatu merah lagi. Dan terima kasih. Nah, di sini restitusinya, caranya memberikan solusi agar masalah sepatu hitam tadi ya, kasus dia tidak pakai sepatu hitam. Apa yang kamu yakini? Nah, yang diyakininya di SMP 1 atau 1 Bra adalah diwajibkan pakai sepatu hitam ya. Dia tidak pakai sepatu hitam. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, cara memperbaikinya gimana Bapak Ibu? Agar dia bisa bersepatu hitam tadi. Karena peraturannya misalnya di SMP 1 atau 1 Batu Berak ini, murid itu harus pakai sepatu hitam. Harus beli yang baru gitu ya. Atau minjem. Kayaknya nggak dikasih orang ya Bu ya, Bapak ya. Kalau minjem, kalau sehari 2 kali, ya mungkin juga bisa jadi kalau dikasih ya Bapak Ibu. Tapi kalau minjem sehari 2 hari mungkin dikasih. Terus seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak dibalikin lagi, ya nggak mungkin dong ya Bapak Ibu ya. Nggak dikasih malah dimarahin. Jadi akhirnya gimana? Beli. Kalau nggak ada duit, minjem. Kredit boleh, asal dibayar. Ya, yang penting itu dikonsultasiin sama orang tuanya, bagaimana cara mengatasinya. Karena memang dia sekolah itu memang harus pakai sepatu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kok dia beli sepatu merah misalnya? Jadi kalau udah terlanjur dan peraturan itu keluar setelah dia beli sepatu merah, untuk kedepannya caranya, solusinya mungkin dia nabung atau minjem dulu sebelum tabungannya cukup ya. Tuh, kita harus punya solusi dari segala permasalahan. Yang berikutnya adalah murid atau anak membenci peraturan. Tidak hanya murid ya Bapak Ibu, kita semua membenci peraturan. Ya kan, rata-rata ya. Kalau anak diatur, kamu harus gini, kamu harus gitu, kayaknya kesel ya. Kita juga sebagai orang tua, kalau diatur-atur, apalagi diatur sama anak ya, kayaknya nggak ada juga anak yang ngatur. Biasanya walaupun orang tuanya salah, diatur sama anaknya marah. Nah, konsekuensi di sini murid akan membenci peraturan. Konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Nah, itu dengan kesadaran diri, murid akan mematuhi atau menghormati peraturan. Sudah masuk di konsekuensi anak itu sendiri. Nah, di restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dia dengan membiasakan diri mengikuti peraturan, akhirnya sudah melekat di dirinya bahwa aturan itu harus dilakukan, harus diterapkan. Karena kebiasaan, maka setiap ada peraturan dia patuh tanpa disuruh-suruh lagi. Ya baik.
sebagai manusia kita mempunyai motivasi perilaku ya. Di sini motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu maksudnya motivasi eksternal ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masih masuk di motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, biasanya banyak yang kita seperti itu ya, menjadi orang yang pintar, siswa yang pandai. Namun ada yang mengejar hadiah. Nah, seperti perlombaan kemarin seperti acara 17 Agustus, kita ikut lomba. Bapak ibunya juga ikut lomba. Bagaimana sudut pandang bapak ibu sendiri, masing-masing ada yang ikut lomba karena seru-seruan, ya kan? Ada yang karena mengejar hadiah. Waduh, itu ada teko bagus, aku di rumah udah nggak ada teko pecah. Udah, dia mengejar tekonya berarti ya. Berarti dia itu iya. Kebanyakan ya itu sifat manusiawi. Itu motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini maksudnya motivasi internal dari dalam diri sendiri. Saya harus begini agar saya begini ya. Nah, Bapak Ibu punya motivasi perilaku nggak seperti yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri? Oh, saya harus menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak saya di sekolah. Nah, itu adalah untuk menghargai diri sendiri ya Bapak Ibu. Saya akan disiplin. Apa artinya Bapak Ibu? Bapak Ibu belajar, berarti belajar positif ya. Berarti kalau belajar positif, belajar hal-hal yang baik. Di sini ada pengertian dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Masih yang tadi. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik. Demikian pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Diharapkan semoga Bapak Ibu kita semua bisa menerapkannya di sekolah kita. Semoga ini kedepannya kita menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Sama-sama kita menerapkannya di sekolah kita. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayang-bayang masih makro. Ada samping no. Apa Pak? Samping kamera. Turun naik aja ternyata. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Romaita. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Ibu Romaita. Semoga dilancarkan untuk kegiatan calon guru penggerak selanjutnya. Masih banyak Bu rangkaian? Masih banyak. Semangat Bu. 4 bulan lagi. Ya, dan kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi pembelajaran dan hal baik untuk kita semua. Amin. Baiklah, kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membuat peraturan kelas untuk kalian, tapi kalian sendiri yang akan membuat peraturan kelas kalian. Apa kalian pengen kelasnya indah? Apa ingin kelasnya seperti apa? Atau kalian menjadi siswa-siswi yang disiplin, yang rapi? Nah, semua itu akan kalian tulis di kertas yang ibu bagikan di sini. Silakan ditulis apa keyakinan kelas yang kalian inginkan. Ya, silakan diisi. Buat apa yang kalian harapkan untuk kelas kalian. Oke, silakan isi. Nah, keyakinan kelas itu biasanya hal-hal yang baik, ya nak ya. Isi per individu, nggak usah nanya karena ini adalah pendapat kalian masing-masing. Akan kita satukan nanti menjadi kesepakatan kelas. Oke, udah ada yang selesai? Boleh ditempel yang sudah selesai. Iya, Eli sudah mengumpul. Silakan yang kuning ke kuning. Ya. Ya. Mana kuning? Tidak apa-apa. Satu-satu dibilang kan dia bilang Oke, mudah, silakan duduk. Diharapkan nantinya keyakinan kelas yang kita sepakati akan menjadi kebiasaan. Nah, setelah biasa nanti ini akan terus kita budayakan ya. Sudah semua? Sudah. Masih ada yang belum? Sudah semua, baik. Di sini ibu akan bacakan punya, nggak ada nama ya, bullying ya. No bullying. No bullying itu masuk di, kalau kita sederhanakan bahasanya menjadi saling menghargai, ya kan? Nggak ada kata-kata bullying, nggak ada yang mengejek, menghina, ya. Jadi kita sepakati bahwa no bullying itu adalah saling menghargai. Menghargai. Ya, di sini saling menghargai ya. Ini menjaga kebersihan kelas. Ini banyak ya. Satu orang ada 3, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan bertanggung jawab bagi yang tiket.
Tapi sini menjaga kebersihan, menjaga kesepakatan kelas itu tidak perlu banyak, yang penting kita terapkan ya. Terus tepat waktu, bertanggung jawab. Nah, tepat waktu ini masuk di apa? Mandiri. Ya, masuk di mandiri. Oke. Penghapusnya kemana ini? Bawah lagi. Oh iya udah. Mandiri. Ada Natalia dari kelas 9 SMPN 1 Atap 1 Batu Berat. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari kelas 9 SMPN 1 Atap 1 Batu Berat. Halo, nama saya Laras Martini dari kelas 9 SMPN 1 Atap 1 Batu Berat. Penting, sangat penting. Penting. Sangat penting Bu, agar kelas menjadi tertib. Yang mulia, siswa berkata